ada perasaan yaitu tadi post power syndrome, bahwa pada zamannya dulu mereka dibicarakan dan mereka dihormati segala bentuk pemikiran mereka, dan sekarang ini mereka seperti ditinggalkan. Karena itu orang-orang seperti ini biasanya kalau sudah main media sosial itu baperan. Gue coba mau haluskan sedikit ya. Mungkin bukan menyerang Pak SBY itu. Pak SBY lebih kepada sebenarnya ingin mencari panggung saja di dalam semua isu-isu nasional dengan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Jokowi. Ya kenapa fokusnya kepada Pak Jokowi? Karena dia merasa bahwa dia punya level yang sama dengan Jokowi yang seorang presiden. Beliau kan mantan presiden. Jadi pertanyaan-pertanyaan Pak SBY kepada Jokowi itu sebenarnya lebih menjadikan seorang Jokowi sebagai sebuah panggung buat dia sebenarnya, bukan kepada Jokowi. Dan dia juga nggak berharap bahwa pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab oleh seorang Jokowi atau pemerintahan. Tapi ya setahu saya kalau melihat karakternya SBY pada waktu menjadi presiden dan sekarang ini, dia hanya ingin menjadikan Pak Jokowi ini sebagai panggung buat dirinya untuk muncul kembali. Dan itu nggak salah juga sih. Cuman memang kalau kita melihat Pak SBY, dan sebenarnya bukan hanya Pak SBY, banyak tokoh-tokoh lain juga memanfaatkan Pak Jokowi untuk menaikkan dirinya ke panggung, terutama para mantan-mantan, ada mantan wapres, ada mantan menteri, ada mantan segala macam, termasuk tokoh-tokoh publik yang sebenarnya mereka itu sudah seharusnya hilang di dunia percaturan politik nasional. Tapi karena ada yang namanya post power syndrome, jadi keinginan untuk kembali dibicarakan, keinginan untuk kembali muncul dan dilihat oleh orang, sehingga muncullah model-model seperti Pak SBY ini kepada Pak Jokowi. Enggak juga sih, saya rasa Pak Jokowi juga enggak sekejam itu. Pertama yang harus kita akui sama-sama bahwa bendungan Tukul ini, dulu namanya bukan Tukul ya, baru dinamakan oleh Jokowi dengan nama Tukul. Kalau nggak salah artinya itu tumbuh. Jadi begini, Pacitan itu kan daerah kering. Di sana itu bahkan daerah-daerah di beberapa desa di Pacitan itu pada waktu musim kemarau, mereka sama sekali nggak punya air untuk minum. Nah sehingga muncullah pertolongan-pertolongan dari Badan Penanggulangan Bencana juga para relawan ya untuk memberikan mereka air bersih untuk minum dan mandi. Nah ini kan jadi sesuatu yang hal yang aneh ketika desa kelahiran Pak SBY sendiri itu ternyata kekeringan air. Dan Pacitan ini sebenarnya sangat luas sekali dan bisa dijadikan tempat untuk membangun ketahanan pangan dengan penanaman padi. Ya. Tetapi ide dari Pak SBY ini yang lahirnya asal dari Pacitan itu untuk membangun sebuah bendungan di Pacitan ini baru muncul kalau nggak salah sekitar tahun 2011. Dan prosesnya itu mulai studi kelayakan, perencanaan dan segala macam itu membutuhkan waktu sampai 3 tahun, lama sekali sebenarnya. Beda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi ini kalau kita ngelihat track record dia ketika membangun jalan tol, itu proses perencanaannya dan segala macam itu begitu cepatnya dan dia langsung membangun. Karena buat Jokowi eksekusi di dalam sebuah perencanaan itu sangat penting sekali. Jangan sampai semua itu masih menjadi perencanaan dan entah kapan dibuatnya. Ada bahkan jalan tol yang mulai direncanakan tahun 1989, baru dibangun di zamannya Jokowi tahun 2017, kan gila. Nah, jangan sampai bendungan-bendungan ini yang menjadi bagian daripada program pertahanan Pak Jokowi untuk peningkatan ketahanan kita terhadap pangan itu hanya berupa sebatas rencana. Maka dieksekusilah pada zamannya Pak Jokowi bendungan dengan nilai kalau nggak salah hampir 1 triliun itu. Gunanya apa? Untuk mengairi 600 hektar sawah di Pacitan. Nah pertanyaannya cuma satu, kenapa kok pada waktu zamannya Pak SBY menjadi presiden, kenapa dia tidak langsung mengeksekusi secara cepat bendungan itu yang jelas-jelas dibutuhkan oleh warga di tempat kelahirannya dia? Kan itu pertanyaannya orang. Pak Jokowi juga tidak kemudian menjadikan ini sebagai sebuah sindiran kepada Pak SBY, karena pemikirannya dia yang saya tahu melalui rekam jejaknya adalah warga. Jangan sampai orang-orang di Pacitan sana, di negeri yang
Gemah Ripah Loh Jinawi ini masih ada orang yang kekurangan air. Bahkan masih ada orang yang tidak bisa mencari uang melalui bertani. Karena itu dibangunlah bendungan ini untuk pengairan, untuk irigasi. Supaya apa? Supaya panen di sana yang biasanya cuma 1 kali setahun misalnya, dan kadang-kadang bisa nggak panen karena kemarau panjang, itu bisa menjadi lebih teratur dengan panen 2 kali setahun untuk padi dan juga untuk palawija. Maksud Pak Jokowi di sana sebenarnya untuk bangun bendungan di Pacitan. Sama sekali tidak ada niatan untuk menyindir Pak SBY. Dia hanya melanjutkan mengeksekusi apa yang sudah direncanakan Pak SBY, dan banyak sekali yang sudah direncanakan oleh SBY yang dieksekusi oleh Pak Jokowi dengan harapan sebenarnya lebih kepada bagaimana rakyat gua ini bisa makan, bisa sejahtera. Ya, pertama ada beberapa faktor ya kalau saya lihat Pak SBY, maaf ya Pak SBY. Yang pertama mungkin adalah post power syndrome seperti yang gue jelaskan tadi itu. Bahwa ada keinginan Pak SBY untuk muncul kembali di isu-isu nasional sehingga orang membicarakan dia. Ya kan, kebayang deh ya. Bahwa selama 10 tahun, selama 2 periode pemerintahannya orang tuh selalu bicarakan SBY, SBY, dan SBY. Tetapi dengan tiba-tiba dia menjadi hilang di pentas isu nasional. Sehingga ada kerinduan untuk kembali dibicarakan dengan cara apa? Ya dengan cara komentar. Dan komentar itu dia tepat mengarahkannya kepada Pak Jokowi karena dia tahu levelnya sebagai seorang mantan presiden, dia harus membangun serangan dalam tanda kutip kepada orang yang sekarang menjadi presiden. Nah, yang kedua adalah Pak SBY menurut saya punya khawatiran besar terhadap partai yang dibangunnya di tahun 2001 kalau nggak salah, yaitu Partai Demokrat. Partai Demokrat ini adalah bayi yang dibangun oleh Pak SBY, mungkin sama Bu Ani ya, almarhum, untuk kendaraan Pak SBY untuk menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Dibangun tahun 2001 dan tahun 2004 secara mendadak Partai Demokrat ini tumbuh besar dan menjadikan Pak SBY sebagai seorang presiden. Ini bayi yang benar-benar dibangun oleh Pak SBY dari bawah dan bisa masuk ke pentas nomor 1 percaturan politik nasional. Kalau nggak salah tahun 2009 Partai Demokrat itu mencapai titik tertingginya dengan menguasai 20% kursi parlemen. Nah, sesudah itu banyak terjadi korupsi di badannya Partai Demokrat sendiri. Anggota-anggota kader-kader Partai Demokrat ketika merasa berkuasa mereka ngambil dari mana-mana ya, mencuri dari mana-mana, dan mainannya juga nggak kecil ya, triliunan kalau nggak salah, kasus Hambalang, kasus EKTP dan segala macam. Sehingga tahun berikutnya Partai Demokrat itu anjlok sekitar 10%. Periode berikutnya atau yang terakhir ini 2019 kalau nggak salah Partai Demokrat sekarang hanya mencapai 7,7% suara di parlemen. Nah, bisa bayangkan bahwa untuk bisa masuk parlemen, sebuah partai harus bisa mendapatkan 4% suara di parlemen. Kalau nggak dapat 4%, maka dia nggak lolos atau nggak duduk di Senayan. 7,7% berarti tinggal 3,7% lagi Partai Demokrat akan hilang. Dan diprediksi tahun 2024, Partai Demokrat itu mungkin bisa nggak mencapai 4% atau mereka hilang. Nah, ini kekhawatiran terbesar Pak SBY ketika melihat bayi yang dia ciptakan, ya kan, dan dia besarkan, itu sekarang pelan-pelan hilang karena sudah tidak dipercaya oleh masyarakat. Sedangkan harapan terbesarnya ada pada Agus Yudhoyono yang dia harapkan bisa mengangkat citranya karena dia muda, ganteng, ya, dan mantan tentara, makanya pada waktu itu ditarik menjadi pimpinan partai. Tapi nggak ngangkat juga ternyata. Dan mau tidak mau sebagai orang tua, kalau melihat bayinya sudah mau hilang gitu ya, dia pasti akan berusaha bagaimana cara menyelamatkannya sehingga Pak SBY ngerasa bahwa ya hanya dirinya lah yang laku untuk dijual buat kebesaran Partai Demokrat, bukan anaknya, bukan siapa-siapa. Karena itu dia muncul kembali terus. Nasib Partai Demokrat itu bukan beban Agus Yudhoyono, bukan bebannya Ibas, karena mereka tidak ada pada saat Partai Demokrat ini dilahirkan. Nasib Demokrat itu ada di tangan Pak Susilo Bambang Yudhoyono karena beliaulah sebenarnya orang tua yang melahirkan Partai Demokrat, bukan anak-anaknya. Anak-anaknya kan lahir dan tumbuh besar ketika Partai Demokrat itu besar. Jadi tidak punya sense of belonging
atau rasa memiliki terhadap Partai Demokrat itu. Mereka hanya memanfaatkan Partai Demokrat sebagai fasilitas mereka untuk dibicarakan oleh masyarakat. Tetapi yang betul-betul punya hubungan atau keterikatan emosional yang sangat tinggi terhadap Partai Demokrat adalah Pak SBY. Dan Pak SBY tidak ingin di akhir-akhir usianya beliau melihat kehancuran Partai Demokrat. Ya, menyedihkan sih sebenarnya kalau bisa membayangkan seperti itu. Saya juga kebayang kalau dulu saya punya perusahaan gitu ya, saya besarkan dengan darah, dengan air mata, dengan segala macam apa yang bisa saya berikan buat perusahaan itu saya berikan. Dan tiba-tiba perusahaan saya itu hancur pelan-pelan dan bisa-bisa menghilang. Itu pribadi banget ya kalau buat saya. Tapi yang pasti Pak SBY ini kan cinta sekali sama Bu Ani almarhum. Dan bisa dibilang atau banyak orang bilang bahwa sebenarnya otaknya Pak SBY itu separuh dari Bu Ani. Jadi bagaimana cara membangun partai, bagaimana cara membangun lobby-lobby tingkat tinggi sehingga Pak SBY menjadi presiden pada waktu periode tahun 2004 itu sebagian besar karena memang adalah akibat dari pemikiran-pemikiran dari Bu Ani sendiri. Nah, ketika belahan jiwanya ini hilang, sebenarnya Pak SBY juga buat saya melihatnya beliau juga sudah kehilangan dirinya sendiri. Tidak ada orang di sampingnya, sama seperti pada waktu zamannya Pak Harto, Ibu Tin meninggal dan Pak Harto ngerasa belahan jiwanya, tempat dia ngobrol, tempat dia membangun semua strategi itu juga hilang. Nah, cuma di sini Pak SBY masih punya satu yang mengganggunya itu adalah bagaimana anaknya sendiri bisa sukses atau tidak di Partai Demokrat, ya kan? Karena itu tadi, jangan sampai dia gagal semuanya, Bu Ani hilang, Partai Demokrat hilang, dan anaknya nggak jadi apa-apa. Ini beban terberatnya di dunia yang mungkin Pak SBY juga masih belum rela untuk meninggalkan itu semua kalau belum melihat semuanya sukses seperti apa yang dia inginkan. Ya itulah, kadang-kadang ada beberapa orang yang tidak banyak berpikir bahwa ini sudah waktunya saya istirahat, ya. Seperti Pak B.J. Habibie sebenarnya, seperti Buya Syafi'i Ma'arif sebenarnya. Jadi ketika kemudian mereka merasa bahwa ya saya sudah sepuh, urusan saya udah tinggal akhirat sajalah, dunia juga sudah tidak mengasihkan buat saya, ya mundur. Atau kalau tidak mundur, berikanlah pemikiran-pemikiran yang baik dan solutif ya untuk bisa membangun bangsa ini daripada sekedar keinginan-keinginan untuk membangun kembali trah-trah atau dinasti-dinasti politik supaya dia bisa mendapatkan keuntungan di belakangnya. Saya melihat ini adalah satu ketidakinginan dari generasi-generasi tua untuk mundur dan menyerahkan kepada generasi muda untuk memimpin negara ini. Ada perasaan yaitu tadi post power syndrome, bahwa pada zamannya dulu mereka dibicarakan dan mereka dihormati segala bentuk pemikiran mereka, dan sekarang ini mereka seperti ditinggalkan. Karena itu orang-orang seperti ini biasanya kalau sudah main media sosial itu baperan. Jadi kalau ada yang kritik sedikit, ya selama ini pemikiran mereka selalu diiyakan oleh orang-orang bawahannya. Sekarang ini banyak orang yang tidak setuju dengan pemikirannya, ya sehingga baper lah. Ada yang takut dikritik lah, ada yang takut mengkritik lah, ada yang kemudian ngadu bahwa gua diserang lah dan segala macam. Nggak ada korelasi secara langsung ya. Tetapi yang kita ingat sekarang itu adalah bahwa kemunculan ormas-ormas radikal termasuk FPI ini, membesarnya mereka itu ada pada zaman pemerintahan SBY. Ini harus kita garis bawahi dan kita bold dengan huruf besar. Karena pada waktu itu Pak SBY punya prinsip tidak ingin punya musuh satupun, yang ingin dia punya kawan yang banyak. Dan di saat seperti itu Pak SBY ingin tempat atau Indonesia ini aman dan tidak ada demo-demo. Dalam artian dia ingin semuanya tenang. Nah, ketenangan inilah yang kemudian menjadi suatu senjata untuk ormas-ormas radikal seperti FPI untuk berkembang. Ya, mereka masuk ke banyak instansi pemerintahan, mereka banyak ke instansi Polri, ke militer ya kan. Dan SBY tidak bisa berbuat apa-apa
Karena itu tadi, dia takut didemo seperti ketika Jokowi memimpin didemo oleh FPI sampai ribuan orang. Dia tidak ingin hal itu seperti itu terjadi dan ini menjadi keuntungan buat ormas seperti FPI. Nah, ketika FPI dipenjarakan oleh Jokowi dan SBY, mungkin juga JK merasa bahwa Pak Jokowi ini terlalu kuat ya, sehingga dihabiskanlah orang-orang yang berbeda pandangan dengan dia supaya dia bisa memegang kekuasaan ini dengan lebih lama sifatnya. Pemikiran-pemikiran seperti inilah yang kemudian dilontarkan kepada mereka dan menganggap bahwa Jokowi menjadi orang-orang yang anti kritik. Padahal sebenarnya yang dilakukan oleh Jokowi adalah memberantas radikalisme yang sejak zaman SBY, dan mungkin ada Pak JK juga di situ menjadi wapresnya SBY, yang berkembang dan menjadi organisasi atau menjadi monster yang sudah sangat sulit untuk dikendalikan. Jokowi memutus itu semua tentu dengan cara yang juga ekstrim. Karena ormas-ormas seperti ini ketika dibiarkan, dia bukan hanya memakan orang-orang di sampingnya, dia bahkan bisa menghancurkan negara. Karena mereka bisa menghasut orang-orang untuk berbuat kerusuhan. Saran saya ya, saya itu sebagai anak muda juga ngerasa malu ya memberikan saran kepada orang-orang yang lebih tua. Tapi saya sebagai generasi yang muda hanya ingin ngobrol. Bapak-bapak yang dulu pernah ada di pemerintahan, bapak-bapak yang pernah dulu menikmati kekuasaan, mulailah berpikir bagaimana membangun negara ini lebih baik ke depannya. Dan Pak Jokowi sudah melakukan itu kok. Dia membangun infrastruktur di mana-mana bukan untuk kepentingan dia pribadi atau kroninya. Dia membangun infrastruktur di mana-mana supaya bangsa Indonesia ini suatu saat bisa bersaing di kompetisi global dengan banyak negara di dunia. Nah, bantulah Pak Jokowi dengan banyak saran-saran yang menjadi solusi untuk masyarakat ini. Jangan ribut dengan hal remeh-temeh lah, seperti masalah buzzer, masalah definisi kritik, ya kan. Itu kan masalah-masalah yang sebenarnya bukan jadi level dari bapak-bapak untuk bertanya sebenarnya. Seorang mantan wapres, seorang mantan presiden, seorang mantan menteri itu harusnya bisa memberikan sumbangsi pemikiran yang lebih besar, yang lebih berguna, yang lebih berkelas, supaya negeri ini akhirnya tumbuh generasi-generasi yang terbiasa untuk berpikir secara intelektual yang punya nilai, nggak sibuk membahas masalah hal-hal remeh-temeh seperti itu. Ya, manfaatkan media sosial itu memberikan banyak sumbangsi pemikiran dan itu yang dibutuhkan, yang saya tunggu. Dan ketika kemudian Anda sudah tidak ada, setidak-tidaknya solusi-solusi Anda, solusi terhadap situasi masalah di Indonesia ini akan meninggalkan penghormatan dari orang-orang seperti saya dan banyak orang lainnya, karena bapak-bapak ini akhirnya diingat sebagai seorang negarawan seperti almarhum B.J. Habibie, yang ketika dia meninggal orang menangis semuanya karena begitu besar sumbangsinya buat masyarakat. Hanya itu yang kami inginkan sebenarnya, dan jangan pernah menjadi pemantik kerusuhan-kerusuhan atau kesalahan-kesalahan berpikir dalam bangsa ini hanya karena nafsu kekuasaan. Kalau tidak mulai dari Anda sebagai orang-orang yang punya keinginan untuk membuat negara ini maju, dari siapa lagi? Ya akhirnya kami semua yang keluar untuk bisa memberikan memperbaiki apa yang salah dalam pemikiran-pemikiran yang Anda keluarkan. Nah, ayo kita bangun bangsa ini bersama. Dampingi Pak Jokowi, jangan tinggalkan dia. Berikan solusi-solusi yang betul-betul berkelas, yang betul-betul bernilai supaya bangsa lebih maju. Ingat Pak, negeri ini akan maju bukan buat Bapak, bukan buat saya, tetapi buat anak, cucu, dan generasi kita ke depan. Gaspol.